Orang kapal pesiar lagi pick up store bro, banyak banget, trolinya kecil lagi, itu barang yang dibawa, widih widih. Jadi buat kalian nih yang ingin kerja ke kapal pesiar, kalian itu harus siap dengan situasi seperti ini. Ini untungnya si cowok, tapi saya jarang lihat cewek itu pick up store. Seram banget coy kerja di kapal pesiar coy. Itu kalau sampai terjatuh sedikit, kacau. Ini orang lagi bikin nasi goreng di kapal pesiar, bukan pakai penggorengan ya. Jadi ini mungkin buat satu desa mungkin ya. Pastinya ini ada event-event tertentu ya. Kalau kayak begini ya emang kayak begitu. Lihat ini nasi gorengnya. Lebih enak nasi goreng di lalapan coy. Menurut saya ya, nasi goreng di kapal pesiar itu tidak terlalu enak. Kalau enak itu takutnya tukang masak itu kerja keras coy. Saya tahu bisnis di kapal pesiar itu kayak gimana. Semakin enak makanan kapal pesiar ya semakin kerja keras. Ini ngapain nih orang ya, dilihat, dimasak. Ini jam-jam istirahat tukang masak. Jadi mereka itu bisa masak sebebasnya. Yang penting bosnya nggak lihat saja. Oh, apa yang dilakukan ini? Apakah dia wiwi? Oh my god, ini di dalam kamar tamu coy. Oh bukan, ternyata si beliau ini mau menunjukkan kepada subscribernya bagaimana caranya bedding di kapal pesiar. Oh, orang bule ternyata yang jadi cabin stewardnya. Kalau di kapal pesiar itu, kalau boarding day itu, satu kamar itu kalian harus bisa menyelesaikannya dalam waktu 10 menit. Karena banyak kamar yang kalian harus selesaikan ya. Setidaknya kurang lebih ada, kalau di Royal Caribbean itu sekarang saya dengar sampai hampir 20 kamar katanya. Nah ini ala cabin steward kalau bikin tempat tidurnya. Tapi kalau ala tuyul itu kerjaannya sangat cepat banget. Tapi ya ada yang ngawur, ada yang rapi ya. Kalian tahulah kalau kalian nanti jadi cabin steward, itu ada yang namanya tuyul di kapal pesiar. Itu pesertanya banyak. Yang tuyul-tuyul itu ada deck runner, liner runner, ada yang dari departemen lain ya, banyak lah pokoknya. Ya jadi beginilah proses pembuatan dari kamar atau bedding kapal pesiar. Biasanya sih ada 3 linen ya. Yang pertama bottom, setelah itu top, setelah itu selimutnya, setelah itu dilipat, ya sudah jadi seperti itu. Dalam pembuatan making bed ini harus ada tekniknya ya guys. Kalau kalian tidak mempunyai teknik yang benar atau kalian tidak melakukan menerapkannya dengan teknik yang benar, itu biasanya pinggang kalian yang dicari. Pinggang kalian itu biasanya bakalan sedikit merasa nyeri seperti saya ya. Saya sedikit nyeri. Terlalu banyak saya job yang saya lakukan di kapal pesiar ketika saya masih tenaganya kuat banget. Nah ini di depan kamera, jadi yang bener dikasih tahu ya. Kalau di belakang kamera mungkin ya kalian nanti pasti tahu lah kalau kerja di kapal pesiar bagaimana caranya mempercepat kalian kerja sebagai cabin steward. Ada itu cara-cara leak shotnya ya. Hampir sama sih untuk bedding yang ada di kapal pesiar sama yang di rumah, hampir sama yang saya lihat itu. Dan ini adalah tukang ngecatnya kapal pesiar. Kalian bisa lihat mereka itu menggunakan alat yang lumayan berat banget ya. Kapalnya itu bakalan dicat ketika kapalnya itu berlabuh. Kalau kapalnya di laut tidak mungkin bakalan dicat ya, itu nyari gara-gara namanya. Jadi beginilah situasi kalau anak kapal itu sedang ngecat kapal pesiar. Jadi di apa namanya tuh, di plaster seperti itu ya, ampas seperti itulah ya. Setelah itu baru dicat lagi. Nah ada yang tukang ngecat, ada yang ngamplas seperti itu. Banyak banget tukang ngecat di kapal pesiar. Kalau di Royal Caribbean biasanya dipanggil blue boy. Ini lumayan loh gajinya, cuma ngecat doang, kerjanya santai. Jadi kalau kalian tertarik ingin kerja ke kapal pesiar menjadi blue boy seperti orang-orang ini, kalian bisa coba. Dan saya juga pernah melihat anak Indonesia kerja sebagai blue boy ini. Kebanyakan mayoritas yang kerja blue boy ini adalah orang Filipina. Dan ini adalah kegiatan dari anak laundry. Banyak ribuan towel yang harus dilipat ya guys. Cuma towel doang. Kalau linen itu sudah mesin yang melipatnya. Ini towel yang dilipat. Banyak banget, lumayan. Ini kerjaannya bareng-bareng, tidak boleh sendirian. Jadi sudah ditugaskan siapa yang di sini, siapa yang di sana. Kalau yang di sini sudah selesai, biasanya mereka menuju yang belum selesai. Jadi kerjaannya bareng-bareng, selesai bareng, mulai bareng. Ini lumayan banget loh dapatnya, gajinya hampir sekitaran 10-15 juta per bulan. Cuma ngelipat anduk doang. Dan juga menyetrika linen tapi pakai mesin, bukan pakai setrikaan itu ya. Kalau menurut saya inilah pekerjaan yang lumayan santai, tidak ada tamu, jadi kalian bisa ngobrol dengan orang kita. Karena kebanyakan yang kerja di laundry ini adalah orang Indonesia. Dan ini adalah pekerjaan linen runner ya guys. Ini pekerjaan yang saya pernah lakuin di kapal pesiar. Inilah jabatan terakhir saya di kapal pesiar. Kalau kalian perhatikan, ini ada runner yang membawa handuk ke masing-masing deck. Kalau kalian perhatikan lagi, ini handuknya itu overload, jadi berlebihan atau
atau kebanyakan ya, kalau kalian dilihat sama bos kalian, ini pasti dimarahi. Dan juga kalau orang dari safety melihat kayak begini kalian membawa towel, itu pasti dimarahi. Setidaknya kalian dipanggil lah oleh bos kalian. Jadi kalau kalian membawa handuk, kalau kalian jadi linen runner, itu jangan sampai kalian melebihi dari mata kalian. Jadi kalau kalian tinggi, jangan sampai melebihi tinggi mata kalian. Jadi harus di bawah mata kalian. Kenapa begitu? Karena kalian itu harus melihat ke depan. Karena kalau kalian membawa ini, kalau kalian tidak melihat ke depan, itu takutnya ada orang di depan dan kalian tabrak. Nah, itu nanti jadi masalah. Nanti orang yang kalian tabrak itu takutnya kenapa, misalnya patah tulang atau apalah ya. Karena sempat kejadian, maka dari itu jangan melebihi handuk dari batas mata kalian. Jadi harus di bawah mata kalian, oke? Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang lumayan berat banget ya. Jadi beliau-beliau ini kerja di Royal Caribbean karena saya tahu dari seragamnya. Nah, inilah locker dari cabin steward. Jadi tidak terlalu banyak towel dan ini adalah linen runnernya. Lumayan capek banget bro. Jadi harus mengisi semua locker-locker yang ada di kapal pesiar. Pastikan tidak ada yang komplit. Ini sangat memerlukan tenaga ya. Jadi kalau kalian tenaganya lembek, jangan coba-coba kalian menjadi deck runner atau linen runner. Ini memerlukan tenaga yang lumayan kuat banget. Di kapal pesiar itu kita tidak bisa membedakan pagi, siang, dan malam karena semuanya sama ya guys. Kita cuma bisa melihat jamnya saja. Dan ini ketika si linen runner itu menuju ke landing, jadi menuju ke elevator. Jadi tidak menggunakan tangga ya, jadi menggunakan elevator untuk turun ke bawah. Kalau menggunakan tangga, itu pastinya bakalan capek banget. Tidak ada yang mau bekerja sebagai deck runner atau linen runner. Kalian bisa lihat warnanya, merah itu untuk towel, kalau hijau itu untuk linen, kalau biru itu untuk yang bersih ya. Dan ini beliau lagi menunggu elevator. Tapi yang saya lihat ini sudah overload. Kalau bos kalian melihat seperti ini atau atasan kalian melihat seperti ini, biasanya kalian itu sedikit dimarahi. Saya memberikan informasi ini agar kalian itu tidak mengalami seperti teman-teman saya yang sudah pernah dimarahi. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada bos ya terserah kalian. Biasanya sih kalau malam itu bosnya pada bobo ya. Kalau bawa overload ya tidak masalah. Selama saya kerja di kapal pesiar tidak ada yang wanita menjadi linen runner. Yang saya lihat itu semuanya cowok semua. Karena inilah pekerjaan yang lumayan berat banget ya guys. Dan ini adalah kerjaan dari anak housekeeping atau PAA. Mereka ini sedang melakukan luggage support ya guys. Jadi semua luggage yang ada di luar, mereka yang akan membawanya ke dalam atau mereka yang akan membawanya ke landing. Setelah itu anak cabin steward bakalan mengambil satu persatu dan membawanya di setiap kamar tamu. Dan inilah kerjaan dari salah satu PAA. Biasanya kerjaan ini dilakukan di hari yang pertama, yaitu ketika boarding day. Kalian bisa lihat mereka ini adalah anak PAA, yaitu kalian harus menggunakan elevator untuk membawa koper. Kerjaan sih agak lumayan santai, tapi ini benar-benar berat koper dari tamunya. Kalau di Asia itu tidak terlalu banyak koper yang kalian handle, tapi kalau di Amerika banyak banget coy, apalagi cruise-nya panjang. Widih, itu benar-benar banyak banget ya, karena tamunya itu membawa banyak koper. Dan ini adalah anak cabin steward yang sedang mengambil koper tamunya, dan mereka lah yang membawa di depan kamar tamu. Dan itulah sedikit bayangan kalau kalian ingin kerja ke kapal pesiar. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.